warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Daliani dari Universitas Muhammadiyah. Saya dari kelas B. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan atau mengulas tentang berdirinya Muhammadiyah yang telah saya pelajari sebelumnya. Baik, latar belakang dan berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai respon terhadap kondisi sosial sampai keagamaan masyarakat pada masa itu. Sebelum berdirinya Muhammadiyah, masyarakat masih banyak terpengaruh oleh praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. K.H. Ahmad Dahlan langsung terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah seperti dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Al-Afghani. Merasa perlu untuk mereformasi praktik Islam di Indonesia dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada juga tujuan dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dengan misi utama yang untuk melakukan tajrid atau pembaharuan dan Islam, terutama dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Tujuan utama dari Muhammadiyah itu adalah memurnikan agama Islam atau ajaran Islam seperti praktik takayul, bid'ah dan kurafat. Yang kedua itu ada meningkatkan pendidikan umat Islam melalui pendirian sekolah-sekolah modern. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Yang keempat itu ada menyebarluaskan dakwah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada juga peran Muhammadiyah di masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, Muhammadiyah memainkan peran penting dengan membangun kesadaran pendidikan kalangan masyarakat pribumi dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Islam. Muhammadiyah memberikan alternatif pendidikan yang juga lebih baik pada umat muslimnya. Selain itu, Muhammadiyah juga berperan dalam membangun kesadaran nasionalisme. Tidak terlibat langsung dalam perlawanan fisik terhadap penjajah, peran ini semakin terlihat ketika Muhammadiyah berkontribusi dalam pembentukan identitas Islam yang lebih modern dan terdidik di Indonesia. Perkembangan Muhammadiyah di era kemerdekaan yang pertama itu ada pendidikan. Muhammadiyah mendirikan sekolah madrasah dan universitas termasuk Universitas Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kota. Yang kedua itu ada kesehatan. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan klinik kesehatan di berbagai daerah untuk melayani masyarakat tanpa memandang sosial. Yang ketiga ada sosial dan kemanusiaan. Muhammadiyah ini juga aktif dalam berbagai program sosial seperti bantuan untuk korban bencana alam dan program kemiskinan. Juga kemuhammadiyahan dan perannya di era modern, yaitu ada pendidikan Islam yang inklusif. Muhammadiyah ini terus mengembangkan sistem pendidikan yang modern dan terbuka untuk golongan masyarakat. Yang kedua itu ada dakwah digital. Seiring perkembangan teknologi ini, Muhammadiyah memanfaatkan media digital untuk menyebarkan ajaran Islamnya. Yang ketiga, adanya peran dalam politik dan kebangsaan. Meskipun Muhammadiyah ini berusaha tetap independen dari politik praktis, banyak tokohnya yang berpengaruh dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Yang keempat itu ada filantropi.
dan kemanusiaan, Muhammadiyah ini juga semakin aktif dalam kegiatan filantropi, baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk bantuan kemanusiaan bagi korban perang dan bencana. Ada juga tantangan dan prospek kemuhammadiyahan ke depannya. Yang pertama itu ada globalisasi dan sekularisasi. Tantangan ini dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi yang semakin sekuler. Yang kedua itu ada perubahan sosial dan budaya. Ini yaitu adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat tanpa kehilangan identitas keislaman. Yang ketiga itu ada teknologi dan digitalisasi, yaitu pemanfaatan teknologi yang lebih optimal untuk dakwah dan pendidikan. Namun dengan sistem organisasi yang kuat dan basis pendidikan yang kokoh, Muhammadiyah tetap memiliki prospek yang cerah untuk berkontribusi dalam pembangunan umat dan manusia. Baik, Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Dan organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Latar belakang Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki nama Muhammadiyah yang pada saat itu asing bagi telinga masyarakat umum adalah memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga celah untuk memberi penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Kegiatan ini juga pada awalnya memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dan pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hog School Muhammadiyah, dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah yang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin khusus orang laki dan bertempat di Patang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan dan Mu'alimat, dan yang khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. KH Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922, di mana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang kemuhammadiyahan hingga tahun 1934. Rapat tahunan ini juga kemudian berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926 yang kemudian berubah juga menjadi muktamar 3 tahunan, dan seperti ini menjadi muktamar 5 tahunan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah ini juga berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan. Dengan ini misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Juga visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam.
amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Muhammadiyah juga didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H 18 November 1912 oleh seorang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH Ahmad Dahlan. Beliau ini pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau juga memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukan sebagai khatib dan para pedagang itu. Baik, pembaharuan dunia Islam pada akhir abad ke-19 hingga ke abad 20, dunia Islam mengalami banyak tantangan kolonialisme berat, terutama Belanda di Indonesia, yang mempengaruhi kehidupan bagi umat Islam. Di Timur Tengah muncul gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Ghazali dan Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka menyerukan pentingnya pemahaman Islam yang lebih rasional, terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Pemikiran ini kemudian menginspirasi KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah di Indonesia. Juga sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Baik, Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, terutama dari Gujarat, India. Para pedagang Muslim membawa Islam yang diterima oleh berbagai kerajaan masyarakat setempat. Perkembangan Islam di Indonesia pesat pada abad ke-15 yang didirikan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Mataram Islam. Penyebaran Islam ini juga dilakukan oleh ulama dan para pedagang yang menciptakan masyarakat Islam berkembang di banyak wilayah Indonesia. Baik, ada juga berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dengan tujuan memperbaharui ajaran Islam yang dianggap telah mengalami kemunduran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran asli Al-Quran dan hadis. KH Ahmad Dahlan ini juga merasa bahwa umat Islam Indonesia membutuhkan pendidikan yang modern, terorganisir dengan baik, yang bisa membantu mereka menghadapi tantangan zaman. Muhammadiyah ini juga mendirikan sekolah-sekolah modern dan lembaga sosial seperti rumah sakit, panti asuhan untuk melayani umat Islam. Selain itu, Muhammadiyah memperkenalkan pembelajaran Islam yang lebih rasional, yang berbasis ilmu pengetahuan. Ada juga faktor-faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah. Yang pertama itu pendidikan yang tidak memadai. Pada waktu itu, banyak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga Muhammadiyah hadir untuk memperbaiki dan mendirikan sekolah-sekolah modern itu. Setelah itu ada juga pengaruh pembaruan Islam. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani ini mempengaruhi KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan pembaharuan di Indonesia. Setelah itu ada kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menekan umat Islam baik secara politik maupun ekonomi, sehingga menuntut adanya perubahan dalam cara pandang gerakan-gerakan Islam.
Baik, tanggapan dan pandangan saya secara pribadi, menurut saya sejarah Muhammadiyah merupakan contoh nyata bagaimana gerakan lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memperbaharui pemahaman agama dan pendidikan. Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan juga sampai saat ini Muhammadiyah tetap relevan sebagai organisasi yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Baik, secara keseluruhan saya menyimpulkan sejarah berdirinya Muhammadiyah menunjukkan juga betapa pentingnya pendidikan dan pembaharuan dalam menghadapi tantangan zaman. Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai organisasi yang terus berperan aktif dan memajukan umat Islam di Indonesia dan dunia. Semoga dengan memahami sejarah ini kita dapat mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Semoga bermanfaat, bisa memberikan wawasan lebih tentang pentingnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.